Halo teman-teman, selamat datang di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan membahas komik yang berjudul Kembalinya Ranker Terkuat. Langsung saja kita ke chapter 1. Scan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berperang melawan monster yang sangat besar. Ia mengalahkan monster itu dengan pedangnya. Satset meninggoy, kemudian ia pun meninggalkan si monster dalam keadaan hancur lebur. Kemudian dia pun berkata, "Hah, apa yang harus aku buru berikutnya? Aku rasa aku akan kebosanan untuk sementara waktu." Player terhebat yang meninggalkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melee, Gatti pun berkata, "Aku rasa sudah hampir waktunya aku berhenti dan fokus di dunia nyata." Di hari itu dia memutuskan untuk berhenti secara permanen dari game. Scan berganti pada sebuah kafe dengan dua orang laki-laki yang sedang santuy ngopi. Seseorang berkata, "Apa? Kau menghapus akun arenamu?" "Kwon Yongchan arena username Yongchan." Kemudian dia pun menjawab, "Kenapa kau begitu terkejut?" "Kang Hyunwoo arena username melegot, aku tidak bisa terus bermain game selamanya. Aku harus fokus pada dunia nyata." Yongchan berkata, "Bagaimana aku bisa tidak terkejut? Karakter nomor 1 baru saja menghilang. Menjual semua itemmu saja itu sudah akan menghasilkan puluhan ribu dolar untukmu." Hyunwoo pun menjawab, "Aku membuat keputusan ini karena aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Bagiku game itu seharusnya menyenangkan, bukan cara untuk menghasilkan uang." Yongchan pun kembali menjawab, "Kalau begitu apa yang akan kau lakukan mulai sekarang?" Hyunwoo menjawab sembari berjalan pergi meninggalkan Yongchan, "Aku akan melakukan pelayanan di militer dan mewarisi bisnis ayahku." Yongchan yang mendengar jawaban dari temannya itu sangat kesal dan berkata, "Kenapa lagi aku cemas tentang bocah kaya sialan ini?" Seseorang di suatu tempat pernah berkata, bahwa hidup tidak bisa diprediksi. Scan memperlihatkan pada waktu 2 tahun berikutnya terlihat Hyunwoo sedang berjaga di sebuah meja kasir, dengan seorang cutem yang mabuk. "Berikan aku yang merah, yang merah." "Hyunwoo, apa benar yang ini?" "Kas, bukan yang itu." "Apa kau bodoh?" Hyunwoo pun bergumam. Dia bau alkohol dan dia terlihat seperti goblin, sambil memperlihatkan beberapa merek rokok yang berada di rak tersebut. "Di antara dua ini Anda mau yang mana?" "Kas, yang itu." "Tunjuknya." "Yang benar saja Karens adalah." "Kas, aku beritahu bukan yang itu. Yang merah lainnya." Pria penjaga toko ini bernama Kang Hyunwoo. Saat ini dia adalah pekerja paruh waktu di minimarket yang dibayar $8.90 jamnya. Hyunwoo berkata, "Dasar goblin brengsek, siapa yang mengira bahwa pewaris super kaya dari Damsu Construction akan jatuh sampai begitu rendah?" Penurunan yang sangat tiba-tiba ini dimuali sekitar akhir dari liburan pelayanan militernya karena kebangkrutan usaha ayahnya. Ayahnya, pilar dari keluarga, menjadi terbaring di tempat tidur karena sakit dan keluarganya hancur karena hutang yang sangat besar. Hyunwoo yang menghidupi keluarganya saat ini. Sumber makanan utamanya sekarang hanya sisa makanan kadaluarsa dari minimarket di mana dia bekerja. Hyunwoo berusaha menghemat uang untuk biaya rumah sakit ayahnya. Hyunwoo berkata, sembari melihat ponselnya, "Entah berapa lama lagi aku akan bisa bertahan hidup seperti ini." "Hah?" Isi pesan tersebut ialah, "Hei, Hyunwoo, balas pesanku. Aku sudah mendengar intinya. Menurutmu apa gunanya teman? Mereka ada untuk membantu saat situasi seperti ini." Hyunwoo berkata, "Yongchan, dia masih belum menyerah. Aku berterima kasih padanya. Akulah awalnya yang menghindarinya setelah keluargaku bangkrut. Aku hanya tidak bisa mendorong diriku untuk menghubunginya. Karena jika aku menghubunginya, itu akan membuat diriku terlihat menyedihkan." Yongchan masih bersikeras. Dia masih mengirimi Hyunwoo pesan yang berisi, "Apakah kau akan terus mengabaikan pesanku? Aku tahu dari seseorang bahwa kau bekerja sebagai kasir di minimarket. Bagaimana jika kau kembali ke arena saja? Arena cukup menguntungkan akhir-akhir ini. Jika kau stream sebagai ranker atau debut sebagai pro player, mendapatkan 6 digit akan sangat mudah. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa ini yang masuk akal bagimu sebagai mantan ranker nomor 1. Hyunwoo bergumam, "Arena. Jika aku bisa mendapatkan statusku sebagai ranker seperti dulu, apa benar aku bisa menghasilkan uang dari arena? Jika itu sungguhan." Scan pun berpindah. "Hyunwoo, bodohnya aku terpaku pada delusi yang tidak berguna. Dulu aku tidak menyadari ini karena aku membelinya tanpa berpikir 2 kali. Tapi Akyub sungguh mahal sekali. Ini setidaknya 3 kali hasil gaji bulananku saat ini. Kenapa aku harus menghapus akunku saat itu? Sekarang setelah dipikir lagi itu sangat disayangkan." Kemudian Hyunwoo didekati oleh seseorang. "Wah, lihat siapa ini."
Ini Kang Hyunwoo. Hyunwoo pun menjawab, siapa kau? Oh, Jung Hanbek. Pria itu adalah Jung Hanbek, anak dari Jung Si, partner ayahnya dulu. Hanbek berkata, aku rasa putra hebat dari CEO Damsu Construction. Tidak berpikir bahwa aku cukup penting untuk diingat. Hyunwoo berkata, apa? Itu hanya candaan rileks. Kau terlihat menakutkan. Dia masih brengsek seperti biasanya. Hyunwoo berkata, lakukan saja, tujuanmu datang kemari dan pergi. Jun Hanbek berkata, yah, maksudku, mall ini ada untuk tempat berbelanja, tapi saat ini keluargamu sangat miskin. Bahkan apa kau punya uang untuk ke tempat seperti ini? Hyunwoo kaget saat dihina oleh Hanbek. Bagaimana kau tahu itu? Hanbek berkata, bagaimana apanya? Apa orang tuamu tidak memberitahumu? Apa yang sudah terjadi pada keluargamu itu? Semua perbuatan ayahku. Hyunwoo menjawab, apa kau berkata Jusi menusuk ayahku dari belakang? Hanbek menjawab, ayahku bekerja di bawah ayahmu selama beberapa dekade. Sudah waktunya dia naik ke posisi teratas. Hyunwoo hanya diam terkejut saat Hanbek menjelekkan ayahnya. Hanbek kembali meledek sembari memasang wajah tersenyum senang. Oh benar, ku dengar ayahmu terkejut hingga jatuh sakit, dan tak sadarkan diri. Kau harus menjaganya dengan baik. Kau tidak inginkan dia kesepian saat ajalnya menjemput, bukan? Hyunwoo yang mendengar perkataan jahat Hanbek tiba-tiba melayangkan tinjauan tepat di wajahnya, hingga membuat Hanbek terkapar di lantai. Lalu datanglah dua bodyguard yang langsung menyergap Hyunwoo. Hentikan dia. Kau pikir apa yang kau lakukan? Hyunwoo berteriak, alasan kenapa ayahku terbaring di tempat tidur, dan alasan kenapa keluargaku di ujung kehancuran. Apa kau mengatakan itu semua adalah perbuatan keluargamu, Hanbek? Seorang wanita pun menjawab, apa yang kau lakukan? Panggil polisi sekarang. Hyunwoo yang terbawa emosi berteriak, Hanbek, aku akan membunuhmu entah bagaimana. Hyunwoo keluar dari gedung dengan perasaan kesal. Dia berjalan melewati beberapa orang dengan keadaan basah kuyup. Hyunwoo bergumam, uang. Apa uang sungguh begitu hebat? Tidak hanya mengkhianati keluargaku, tapi dia juga berkeliling menyombongkan hal itu, seolah itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi bagaimana aku melakukan balas? Hyunwoo pun terduduk lemas, dia menangis di bawah air hujan. Dia berkata, aku tidak berdaya saat ini, apalagi untuk melakukan hal seperti balas dendam. Namun Hyunwoo tersadar saat mendengar berita di TV, dia telah menandatangani kontrak sebesar $500.000. Tampaknya dia telah menghasilkan jutaan dolar dari streaming Arena. Itu adalah jumlah uang yang luar biasa. Hyunwoo pun bergumam, Arena? Aku tidak pernah merasa malu, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Terdengar suara Yongchan di seberang telepon sana. Hei Hyunwoo. Sudah lama sekali, kenapa kau tidak pernah membalas pesanmu? Hyunwoo menjawab, Yongchan maaf tiba-tiba saja menelponmu. Hei, apa sesuatu terjadi? Bisakah kau membantuku? Aku ingin kembali ke Arena. Scan pun berganti pada sebuah ruangan kantor, manajer. Ada hal besar yang terjadi. Mi Melegot kembali. Karakter baru dibuat dengan info user Melegot. Siapa? Melegot? Siapa itu? Melegot si perfeksionis. Apa Melegot kembali? Apa kau pikir aku akan mengatakan itu? Apa peduliku dengan player yang gagal 2 tahun lalu itu? Kembalilah bekerja. Baik Pak. Kemudian seorang wanita berambut pendek itu pun bergumam, Melegot kembali? Tolong beri aku laporan status pada karakter yang saat ini berada di tutorial. GM karakter Kang Hyunwoo, yang saat ini berada di tutorial, baru saja menyelesaikan Magic Power Test. Jujur saja dia membuat rekor baru dalam Magic Power Application Test. Aku ingin memintamu untuk secepatnya memberikan tes berikutnya padaku. Kembali pada Hyunwoo yang bersemangat untuk kembali pada Arena. Jika Arena adalah satu-satunya cara bagiku untuk bisa mengubah situasiku, maka biarlah begitu, aku akan menjadi rengker sekali lagi. Scan memperlihatkan, Yongchan dan Hyunwoo sedang berbincang di suatu ruangan. Kemudian tiba-tiba Hyunwoo mengambil sebilah pedang yang tertancap pada tanah. Hyunwoo berada di depan gerbang bawah tanah, dan ditemani oleh seorang wanita, yang berpakaian layaknya hero games. Mulailah, aku akan memberimu tes level 10 berdasarkan registrasimu. Ucap wanita itu, namun Hyunwoo tidak menjawabnya. Dia terlalu sibuk bertatap muka dengan sang monster. Hyunwoo berkata, jadi ini tutorial Dark Elf Warrior level 10? Ini bukan tempat yang buruk untuk memulai, tapi tidak seharusnya. Aku terlalu bersemangat, aku harus menenangkan nafasku, ucap Hyunwoo dengan santainya, sembari memejamkan mata.
Wanita yang di belakang Hyunwoo sangat panik karena di seberangnya monster Dark Elf sudah mulai mendekatinya. Wanita itu berteriak, "Hyunwoo Nim, tutorialnya sudah dimulai." Dark Elf berkata, "Sebuah kesalahan bagimu untuk menutup matamu manusia." Dia melayangkan pedangnya tepat di depan wajah Hyunwoo. Namun sayang serangannya meleset, Hyunwoo lebih cepat, menghadang pedang Dark Elf. Wanita yang berada di belakang Hyunwoo pun tercengang dan berkata, "User level 1 menghadang serangan dari Dark Elf Warrior." Hyunwoo pun berkata, "Sudah lama sejak aku menghadang serangan tanpa berpikir tentang perbedaan level. Untunglah aku berhasil. Alasan mengapa aku dapat mencapai posisi nomor 1 sebagai melegut adalah karena tidak ada orang yang dapat menyaingi level penguasaanku." Mereka pun berperang hebat dengan kibasan-kibasan yang cepat, namun Dark Elf masih tetap kalah cepat dengan serangan dari Hyunwoo. Dark Elf berkata, "Harusnya aku yang lebih kuat dan cepat, namun manusia brengsek ini serangannya menjadi semakin tajam." Hyunwoo pun tak membutuhkan waktu lama, dia segera mengalahkan Dark Elf dengan begitu cepatnya, sehingga membuat pertarungan itu dimenangkan oleh Hyunwoo. Sedangkan di suatu tempat, ada yang sedang mengamati bagaimana Hyunwoo mengalahkan Dark Elf level 10 itu. Dia seorang wanita yang memantau dengan komputernya. Wanita kacamata tersebut berdecak kagum. Dia berkata, "Karakter level 1 yang baru saja dibuat dapat mengalahkan Dark Elf Warrior level 10. Itu bahkan lebih baik dari yang kuduga." Beralih pada Hyunwoo yang sedang berjalan dan bertemu seorang kakek, dia berkata, "Oh hei, apa kau adalah traveler baru di sekitar sini? Aku Del, kepala desa Aslan, senang bertemu denganmu Kang Hyunwoo. Ini adalah hadiah ujiannya." Kota tersebut berisi cincin yang berisi roh raksasa dari zaman mitos. Anda bisa merasakan kekuatan dan roh dari raksasa, yang bisa menambah stamina Anda 5 menit dan cooldown selama 2 jam. Hyunwoo pun menerimanya dengan ekspresi yang sangat senang. Dia berkata, "Item unique level 10, pantas sekali untuk dilakukan. Aku memulai dengan sangat baik." Tiba-tiba Hyunwoo mendapatkan pesan dari Yongchan yang berkata, "Apa kau sudah menyelesaikan tutorial? Aku akan mencarikan bas untukmu. Datanglah ke gerbang timur. Apa aku akan menjadi supir basmu?" Hyunwoo pun menjawab, "Aku punya item yang perlu kubuat, jadi lain kali saja." Yongchan menjawab, "Item apa?" Hyunwoo, "Tunggulah sebentar, aku akan menunjukkannya padamu nanti." Yongchan pun bergumam, apa yang dia rencanakan setelah baru saja memulai game ini? "Hyunwoo, tolong pinjamkan aku 50 gold, aku lupa aku tidak punya uang." Yongchan teringat pada masa lalu ada item yang digunakan oleh semua hardcore player arena, yang bernama XP Potion. Itu adalah item terkenal yang meningkatkan pendapatan XP, sebesar 20% untuk 4 jam. XP Potion adalah item yang sangat berharga, yang dijual sekitar 3000 gold satunya. Tapi pemasoknya menghilang, dan potion itu pada akhirnya pudar dari ingatan orang-orang. Begitulah ceritanya. "Karena pemasoknya adalah aku," ucap Hyunwoo, "aku masih satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana membuat XP Potion, jadi aku menjualnya di pelelangan. Aku bisa menyebutkan beberapa saja harga yang kuinginkan, tapi bahan terakhirnya tidak muncul. Mau bagaimana lagi? Apa aku harus pergi ke dungeon untuk mendapatkannya?" Sembari memasang wajah yang bahagia, Hyunwoo berjalan sampai pada akhirnya dia dihadang oleh seorang laki-laki. Dia berkata, "Kau tidak bisa masuk, dungeon ini adalah milik kami, Black Skull Guild. Ini bukanlah tempat bermain-main bagi newbie." Hyunwoo tidak menjawab dan bicara dalam hati, "Dungeon ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa mendapatkan bahan terakhirnya. Siapa kau?" Sampai akhirnya Hyunwoo menjawab, "Kau harusnya menyingkir saat aku masih bersikap baik." Laki-laki itu menjawab, "Sepertinya kau baru mulai, aku akan membiarkanmu kali ini, jadi pergilah dengan tenang." Namun Hyunwoo tidak menghiraukannya, dia lebih memilih melabrak, dan berjalan masuk sambil berkata, "Minggir. Aku sibuk." Namun tiba-tiba pedang panjang mendarat tepat di bahunya sambil berkata, "Hei newbie, apa kau tidak mendengarkanku agar kau enyah dari sini?" Hyunwoo jelas marah. "Newbie," katanya sambil memegang pedang tersebut, "hidupku tergantung pada game ini, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya satu detik pun. Bagaimana jika taruhan penghapusan karakter dengan seorang newbie?"
Kau tidak akan takut bukan? Taruhan penghapusan karakter ialah jika kau kalah karaktermu akan dihapus. Tapi karena tidak ada player yang bersedia mengambil resikonya, ini bukanlah sesuatu yang benar-benar ada. Tapi laki-laki itu, aku terima habislah kau akan perlu membuat profil lain nanti dasar newbie sialan. Tapi saat ini tradisi dari taruhan penghapusan karakter akan segera lahir. Di sana tertulis, player Kang Hyunwoo telah menetapkan ketentuannya. Ketentuan yang telah ditetapkan adalah pemenang mendapatkan semuanya dan penghapusan karakter. Terima, tolak, player Park Junwoo telah menerima ketentuan ini. Duel akan dimulai. Junwoo, kau tidak akan bisa lari lagi sekarang. Hyunwoo, aku akan menghabisimu dalam waktu 5 menit. Kau harus mengucapkan selamat tinggal terakhir pada karaktermu. Junwoo, apa dasar brengsek? Hyunwoo, jangan takut, kau tidak akan punya kesempatan untuk melawan seseorang. Sepertiku lagi, anggap saja ini pelajaran. Junwoo, mari kita lihat seberapa banyak kau bisa terus menggertak. Pertarungan pun dimulai. Scan memperlihatkan Hyunwoo sedang bersiap untuk berduel dengan seseorang. Hyunwoo berkata, jangan takut, kau tidak akan punya kesempatan untuk melawan seseorang sepertiku lagi. Anggap saja ini pelajaran. Duel dimulai. Park Junwoo berkata, mari kita lihat seberapa banyak kau bisa terus menggertak. Lalu tanpa berbasa-basi lagi, Hyunwoo langsung meluncurkan serangannya. Park Junwoo berkata, di mana, kau tidak akan bisa mengikuti kecepatanku. Dengan agility seorang newbie dan terjadilah perbentrokan antar pedang. Sayangnya Park Junwoo salah telah meremehkan Hyunwoo. Di luar perkiraan Junwoo, Hyunwoo bisa menangkis kecepatan pedangnya. Junwoo terheran dan bergumam, dia menghadangnya, tidak mungkin. Tapi levelku pastinya jauh lebih tinggi darinya, apa dia punya item unik? Atau sejenisnya, sekarang jika dipikir-pikir lagi, dia sepertinya terlalu tenang. Untuk ukuran seorang newbie, mungkinkah dia, Park Hunter yang menyamar sebagai newbie? Hyunwoo yang melihat serangan Junwoo melemah, Hyunwoo pun berkata, serangan sederhana, apa dia sudah mulai gugup? Tiba-tiba serangan datang. Hiya, ucap Junwoo dengan gesitnya, Hyunwoo bisa menghindar dari serangan Junwoo. Hyunwoo pun berkata, dia punya banyak celah. Junwoo yang terkena sabitan pun terkejut dan berkata, dasar tikus brengsek. Hyunwoo pun bergumam, tidak mungkin apa dia menahan rasa sakitnya. Ini akan lebih mudah dari yang kuduga. Gian Strength sedang digunakan. Stat akan meningkat untuk batas waktu tertentu. Dengan sangat cepat Hyunwoo menyerang Junwoo. Hingga Junwoo memancarkan cahaya ilahi, Junwoo pun berteriak, sial, aku tidak berkutik melawan newbie seperti ini. Siapa sebenarnya pria ini? Hyunwoo yang sadar akan keadaan lawannya pun berkata, kau memikirkan hal lain, di tengah-tengah pertarungan. Aku akan mulai mengakhiri ini kalau begitu, Junwoo bergumam. Aku perlu menghadang ini. Tubuhku. Junwoo terdiam dan tak bisa bergerak sama sekali. Hyunwoo pun berkata, kau tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi tentu saja, kau tidak akan tahu kondisi dari tubuhmu sendiri. Dan akhirnya pertarungan pun selesai, dengan Hyunwoo pemenangnya. Tentu saja, kemudian Hyunwoo berkata, dia ternyata punya banyak item. Aku beruntung kalau begitu, aku akan pergi mencari bahan terakhirnya sekarang. Scan berganti pada sebuah ruangan bisa dibilang seperti perpus dan lab. Aslan workshop kapsul, aku punya pekerjaan dalam produksi sekarang. Ini menghasilkan item menggantikan player, namun ini tidak mengkompensasi skill. Hyunwoo berkata, sayang sekali aku hanya bisa melakukan ini 1 kali dalam sebulan. Untunglah aku mengingatnya dengan benar. Growth Elixir selesai. Jadi Gaze Ancient Rapid Growth Elixir adalah ramuan pertumbuhan yang dibuat dengan metode kuno, rank unique. Efek XP yang didapatkan meningkat sebesar 20% untuk 4 jam. Sambil menggenggam ramuan tersebut, Hyunwoo berkata, haruskah kita pergi menghasilkan uang? Hari itu di situ perdagangan eksklusif. Arena Store, sebuah item yang mengemparkan telah ditambahkan. Scan pun memperlihatkan beberapa orang yang sedang berkerumun. Salah satu dari mereka berkata, apa, XP Potion ada dalam pelelangan? Hanya ada 1 XP Potion di pelelangan ini. Semua user menuju ke rumah pelelangan untuk mendapatkannya.
Ini membuat harga dari eliksir itu meningkat secara eksponensial 6 bulan lalu. Harga jual tertingginya adalah 3.000 gold, tapi itu berhasil terjual. Dengan harga 5.000 gold, kembali pada Hyunwoo yang sedang berjalan. Dalam kerumunan warga dia berkata, 5.000 gold begitu aku membayar biaya rumah sakit ayahku dan pengeluaran sehari-hariku. Aku akan punya sekitar 2.000 gold yang tersisa, 1 gold sekitar $1. Jadi ini pastinya lebih baik daripada bekerja paruh waktu di minimarket. Entah aku menjadi streamer atau pro gamer, aku perlu menaikkan levelku dan meningkatkan combat powerku. Hal pertama yang harus kulakukan adalah meningkatkan level dan mendapatkan perlengkapan. Aku harus menggunakan sisa 2.000 gold itu dengan hemat. Aku akan mengambil perlengkapan yang paling praktis. Daripada set estetika letter coat dengan wind spirit kelas rendah. Red Mole letter pants, sharp longsword, setelah Hyunwoo membeli item pakaian lengkap. Dia pun kembali mendatangi kakek-kakek yang memberinya hadiah. Namun wajah kakek-kakek tersebut merasa kebingungan saat melihat Hyunwoo. Dia pun berkata, kau telah banyak berubah sejak aku terakhir melihatmu. Apa kau bergabung dengan kultus? Hyunwoo menjawab, tidak. Lalu kemudian Hyunwoo dibicarakan oleh 2 orang wanita yang memakai baju kebangsaan. Mereka berkata, lihat orang itu, apa dia itu lampu lalu lintas berjalan. Hyunwoo yang mendengar ocehan wanita itu pun, marah mukanya merah padam sambil berkata, dasar bodoh, kegunaannya jauh lebih penting dari penampilan. Sang kakek yang melihat Hyunwoo marah pun kaget dan bertanya, warna wajahmu sama dengan warna celanamu, apa kau baik-baik saja? Hyunwoo menjawab, berikan saja aku questnya. Scan pun memperlihatkan beberapa serigala ganas yang siap kapan saja menerkam Hyunwoo. Dan tanpa basa-basi para serigala itu pun langsung menyerang Hyunwoo secara bersamaan. Hyunwoo yang terlihat santuy langsung mengibaskan pedangnya, sambil bergumam, mungkin ini karena statku telah meningkat, tapi aku merasa kakiku ringan, item mahal sungguh pantas dengan harganya ya. Tentu saja persetan dengan fashion, efektivitas adalah yang terbaik. Hyunwoo menghabisi semua serigala itu, dengan cepat dan mudahnya, persyaratan quest telah terpenuhi, Forest Wolf terbunuh 15/15, Forest Wolf Channel 15/15, kembali ke Dell dan terimalah hadiah Anda, Hyunwoo berkata, fokuslah Kang Hyunwoo. Aku tidak memainkan game ini untuk bersenang-senang. Aku di sini mempertaruhkan nyawaku. Setiap menit setiap detik dari waktuku adalah uang. Berikutnya adalah Dungeon Goblin, sasarannya adalah untuk mencapai level 10 hari ini juga. Scan pun berpindah di sebuah hutan, banyak orang yang berkerumun di sana. Hyunwoo pun ikut berada di sana dan berkata, seperti yang diharapkan. Ada banyak orang di Goblin Dungeon, kemudian saat Hyunwoo sedang melamun. Dia didatangi oleh seorang pria tersebut berkata, merekrut anggota party baru, kami mencari player melee. Hyunwoo menjawab, aku adalah melee dealer, apa aku boleh bergabung? Pria itu pun menjawab tentu saja, tunggu sebentar, kau tampaknya tidak punya item kekebalan apapun, carilah party newbie saja, kau lihat kami adalah tim tingkat lanjut. Hyunwoo yang diledek seperti itu pun murka dia menjawab, apa, newbie party? Kau pikir aku siapa? Bahkan tanpa imunisasi, aku bisa dengan mudah menghindari dan lepas dari sesuatu seperti ludah goblin yang beracun. Kemudian seseorang menjawab, mungkinkah kau punya pengalaman dengan Goblin Dungeon? Saat Hyunwoo berbalik, ternyata yang berbicara tersebut adalah seorang wanita. Dia melanjutkan perkataannya, ini adalah kali pertama kami di dungeon ini. Jadi kami mencari seseorang dengan pengalaman, jika tidak apa-apa aku ingin mengundangmu, untuk bergabung dengan party kami, apa itu tidak masalah? Dengan ekspresi yang sangat kaku Hyunwoo menjawab, iya tentu saja aku akan menuntun kalian, aku akan menuntun kalian jadi kalian akan sepenuhnya nyaman. Lalu kemudian wanita tersebut pun, menuntun Hyunwoo untuk bertemu dengan klub party yang lainnya. Sebelah sini aku sudah menemukan anggota terakhir kita. Scan memperlihatkan seorang wanita yang cantik dan seksi ia berkata. Kenapa kita tidak perkenalan dulu? Aku priestess level 20 Choi Somi. Hyunwoo pun menjawab dengan wajah yang ceria dan bergumam dalam hati.
Namaku Hyunwoo Warrior level 20, inilah manfaat dari sistem arena. Membuat status window pemain tetap rahasia, kemudian disusul oleh 3 orang lainnya. Yang mengenalkan diri mereka masing-masing, aku Warrior level 24 Choi Jinwoo. Archer level 22 Park Cholmin, namaku Jia aku mage level 23. Lalu seorang laki-laki yang berbadan besar, dan tinggi berkata pada Hyunwoo. Tapi memangnya kau bakalan baik-baik saja, berburu goblin tanpa item resistance? Hyunwoo pun menjawab, yah aku punya mekanik yang cukup baik. Kemudian wanita cantik itu pun berkata, Opa tak sopan bilang begitu ke orang yang sudah kurekrut. Opa tak percaya padaku, lelaki itu pun menjawab, tentu saja aku tak percaya. Karena aku tak ingin mati bersamamu, wanita itu pun marah dan memukulkan tongkatnya ke kepala. Lelaki bertubuh kekar itu mati sana, lalu mereka pun berbincang. Kurasa kami akan menyaksikan kemampuanmu segera, haruskah kita langsung masuk? Kemudian merek pun masuk dan bertemu dengan 6 goblin. Pria kekar itu berteriak, semuanya bersiaplah ini pertempuran pertama kita. Kemudian salah satu goblin melemparkan sebuah peluru. Dan untungnya bisa terhalang oleh tank tersebut, kami siap jawabnya mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara double shot magic arrow. Sembari melawan goblin Hyunwoo melihat ke arah mereka dan berkata, meski mereka khawatir seperti itu tak disangka-sangka. Parti ini dapat bekerja sama dengan baik, kenapa mereka repot-repot? Menerimaku sebagai anggota parti, kurasa itu tak masalah yang penting aku bisa naik level. Dan semua goblin pun terbunuh, nafas mereka tak beraturan dan lelaki bertubuh kekar itu berkata. View kita sudah berburu berapa lama, sejam, namun mereka mengabaikan pertanyaannya. Dan malah memuji Hyunwoo, Hyunwoo kamu lumayan juga tadi. Ya pedangmu barusan wos sana wos sini, apa kau menggunakan sesuatu item yang luar biasa? Hyunwoo menjawab, kan sudah ku bilang barusan aku percaya diri dengan kemampuan mekanikku. Beralih pada 2 orang yang tidak ikut memuji Hyunwoo. Opa nanti istirahat sebentar, oke pastikan kita semua siap setelah istirahat. Soalnya kita harus menantang Hobgoblin, nanti sesuai yang kita rencanakan sebelumnya. Hyunwoo berkata, Hobgoblin adakah dari kalian yang sudah mengalahkan bos? Cuma aku, jawab pria kekar. Hyunwoo menjawab, ya seekor Hobgoblin itu cukup sulit untuk dikalahkan bagi party yang isinya level 20-an. Terus juga sudah lama sekali, sejak aku membunuh Hobgoblin waktu itu. Pria kekar itu mengabaikan Hyunwoo dan berkata pada wanita cantik. Somi pastikan kau berhati-hati dengan timing buff. Jia hati-hati agar manamu tidak dihambur berlebih. Dan untuk Cholmin hati-hati, jangan sampai panahmu mengenai rekanmu sendiri. Cholmin menjawab dengan wajah malu-malu, aku sudah tidak membuat kesalahan seperti itu lagi tahu. Hyunwoo yang mendengar obrolan mereka kaget dan berkata, apa itu artinya aku bisa saja mati, karena terkena panah di area punggungku. Lalu kemudian mereka semua mulai memasuki tempat, di mana Hobgoblin berada dengan petunjuk dari Cholmin. Dia di sana si Hobgoblin, kemudian Jinwoo berkata, rearguard berantas goblin-goblin yang kecil, sembari Hyunwoo dan aku mengulur waktu lalu Somi jangan lupa buff kami, Somi pun menjawab mengerti. Jinwoo mulai mengeluarkan senjatanya dan berkata, kalau begitu waktunya boss ride, mereka pun berlari menghajar goblin-goblin kecil, dengan cepatnya Hyunwoo dan Jinwoo menghabisi para goblin. Kemudian Hobgoblin mengeluarkan jurusnya, dan Hyunwoo berkata pada Jinwoo, menghindar. Namun Jinwoo belum siap dan dia terkena serangan goblin hingga terpental ke tembok. Somi dan Cholmin pun berteriak, Opa, Hyung. Hyunwoo kaget dan bergumam, apa mutan yang bisa menggunakan sihir telah respawn? Akan jadi masalah kalau dia menembak Dark Ball lagi. Aku harus menyerangnya sebelum itu terjadi. Hyunwoo berlari menyerang Hobgoblin dan berteriak. Rearguard tolong cover, apa yang kalian lakukan, cover aku. Mereka yang kaget karena keadaan Jinwoo pun, malah berdiam diri dan hanya Cholmin yang menjawab. Ah baik, Hyunwoo bergumam, kenapa mereka cuma menonton saja? Kemana perginya kerja sama tim yang barusan? Hyunwoo pun peka terhadap Hobgoblin yang akan menyerang mereka kembali. Sudah mau Dark Ball yang kedua, gumamnya,
Lalu kemudian serangan dari belakang membuyarkan lamunan Hyunwoo. Panah yang ditembakkan Cholmin meleset hampir mengenai punggung Hyunwoo. Untungnya Hyunwoo bisa menangkisnya hingga panah tersebut mengenai tepat di mata Hobgoblin. Hyunwoo yang kesal menggerutu dalam hati, kenapa di saat seperti ini kau harus salah bidik? Mereka ini ingin aku mati atau semacamnya, dengan tatapan yang sangat tajam. Namun Cholmin hanya bisa berkata, aku minta maaf, berkata dengan gugupnya. Kemudian Hyunwoo kembali menyerang Hobgoblin masih dengan bergumam, tapi bagaimanapun juga mengurus lawanku ini, sudah jadi prioritas utama. Di samping itu, aku bukanlah seseorang yang mati cuma karena Hobgoblin belaka. Hyunwoo berhasil memutuskan tangan sebelah kanan Hobgoblin dan dia berteriak, Rearguard. Apa yang kalian lakukan? Cepat serang dia, Cholmin dan Jia serempak menjawab. Baik, dan akhirnya Hobgoblin bisa terkalahkan. Bos Clear, Anda berhasil telah mengalahkan Hobgoblin gua ini. Cholmin dan Jia terkagum dan berkata, Hua, kita berhasil mengalahkan Hobgoblin. Lalu Somi berkata, bukan kita tapi Hyunwoo yang mengalahkannya. Kamu sangat keren Opa. Hyunwoo yang mendapatkan pujian. Bukannya senang tapi malah kesal dan berkata, mereka ini. Lalu Cholmin mendekat, kau, yang barusan itu kesalahanku kan? Sambil cengengesan, dan Hyunwoo hanya memasang wajah kesal. Lalu scan berganti diperlihatkan ada beberapa item. Somi berkata, apa yang harus kita lakukan dengan item-item ini? Bukankah Hyunwoo berhak mengambil semuanya? Random Pet Egg, Money, Dark Ball Spellbook. Hyunwoo hanya berkata dalam hati. Mereka semua memasang wajah ramah, tapi bagaimana jika mereka berusaha membunuhku? Kalau kusarankan aku yang mengambil semuanya. Somi membuyarkan lamunan Hyunwoo dan berkata, Hyunwoo menjawab, ya sudah, aku ambil saja satu item. Aku cuma butuh telur ini, spellbook tak akan terpakai olehku. Somi menjawab dengan senang, sebentar, benarkah? Hyunwoo pun berpamitan pada mereka. Kalau begitu aku pergi duluan karena aku masih ada urusan. Somi menjawab, bolehkah kami mengirimkan permintaan pertemanan? Cholmin berkata, mari kita berburu bersama lagi lain kali. Hyunwoo menjawab, hahaha, itu bisa kita lakukan di lain waktu saat kita bertemu kembali. Lalu Hyunwoo berlari sambil berkata, ampun deh, gara-gara semua penusuk dari belakang yang berpotensi itu, aku jadi tidak bisa lengah. Hyunwoo kembali ke pedesaan dan dia melihat layar, dengan status window Kang Hyunwoo level 10, Hyunwoo berkata, Phew, ujung-ujungnya aku berhasil mencapai level 10. Aku akhirnya bisa dapat kelas lanjutan. Scan memperlihatkan menara yang sangat amat tinggi. Menara kelas yang dijuluki The Tower of Advancement. Setiap lantai mewakili kelas berbeda-beda yang bisa kau masuki serupa dengan pusat perbelanjaan. Menara ini sudah seperti keharusan bagi player yang mencapai level 10. Kemudian terlihat Hyunwoo yang sedang menggenggam random pet egg. Sebuah telur dengan pet acak di dalamnya. Bisa saja kelinci biasa atau bisa saja seekor naga. Cara penggunaan setelah menyuntikannya dengan sihir telurnya akan menetas dalam 1 jam. Baiklah, sembari menunggu aku akan ambil kelas baru. Kemudian Hyunwoo bertemu dengan manajer dari lantai warrior. Han, dia berkata, kau mau menjadi seorang warrior? Hyunwoo menjawab. Benar, itu tujuanku datang ke sini, kelas itu penting hanya pada advancement kedua dan seterusnya. Han pun menjawab, kau sangat bijak temanku, aku suka itu. Kamu berbeda dengan para penantang berisik di lantai bawah. Akan kuputuskan apa kau layak menjadi seorang warrior atau tidak dengan satu pertarungan. Hyunwoo menjawab, mantap. Han berkata sambil melempar pedang pada Hyunwoo. Haruskah kita mulai sekarang? Akan kubiarkan kau yang menyerang pertama. Sekarang ayo maju. Hyunwoo pun menjawab, baiklah, takkan ku tolak kesempatan ini. Dan mereka pun memulai pertarungan. Hyunwoo dengan cepat dan percaya diri langsung menyerang Han. Han pun kaget dengan serangan Hyunwoo dan bergumam. Tadi itu serangan yang tajam, dia sudah akrab dengan yang namanya pedang. Dia berbeda dari para petualang lainnya, dia lebih dari layak untuk jadi seorang warrior. Tapi dia masihlah petualang kecil yang belum mencapai kelas yang benar. Strike, teriaknya Hyunwoo sampai terpental ke belakang. Han bergumam, kemampuannya masih kurang untuk bisa mengalahkanku.
Hyunwoo yang terpental tadi mampu menyeimbangkan dirinya. Lalu Han berkali-kali menyerang Hyunwoo yang berada di lantai. Han kaget dan bergumam, dia menangkis pedangku dengan tendangan. Hyunwoo senang dan berkata, hebat, padahal aku cuma nekat tapi ternyata benar-benar berhasil. Han bergumam, dia punya waktu luang untuk memikirkan cara menangkis sembari menghindar. Ada aliran alami pada gerakannya yang tak mengikuti seni berpedang tradisional. Apa ini yang dinamakan orang-orang bakat alami? Tiba-tiba Han berteriak. Berhenti sudah cukup, kau lebih dari memenuhi syarat. Hyunwoo menjawab, padahal aku baru pemanasan. Han menjawab, kau lebih berbakat dariku. Han mengakuimu sebagai seorang warrior. Kelas Anda naik menjadi warrior, strength dan constitution bertambah 10. Anda mendapatkan title Warrior College by Han. Warrior College by Han sebuah title yang diberikan pada petualang yang telah diakui oleh administrator. Jelas Han yang tegas, efek attack dari senjata melee meningkat 5%. Anda telah mendapat skill baru, Hyunwoo berkata, boleh juga. Weapon Mastery ialah serangan dari senjata meningkat 10%. Bas maju ke depan dan mengayun senjata Anda, Strike mengisi senjata Anda dengan sihir dan membuat ayunannya lebih kuat. Aku juga dapat title, jadi kurasa word saja jika itu kau pasti bisa. Ambillah, kemudian Hyunwoo mengambil pemberian dari Han. Anda telah menerima quest baru, Han berkata, setelah kau yakin dengan kekuatanmu sendiri. Temukanlah pemilik koin itu, Meet the Knight of Kiwon. Anda telah menerima rekomendasi dari administrator kelas Han. Jika Anda percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri, temukanlah Lebron Ksatria dari Kiwon, Grade E, Goal, temui Ksatria dari Kiwon. Reward skill Lebron, Hyunwoo bergumam, Lebron dia memimpin pasukan dalam arena. Dia Ksatria terkuat di kekaisaran ini, hadiahnya skill dari Ksatria terkuat di kekaisaran ini. Mantapnya, benar-benar mantap hehehe. Han yang melihat Hyunwoo tertawa sendirian merasa aneh dan berkata, keputusan yang ku buat sudah benar tidak ya? Kemudian Hyunwoo tiba-tiba berpamitan dan berkata, aku tak ingin buang-buang waktu lagi sampai jumpa. Han hanya berdiam saat mengetahui perilaku Hyunwoo lalu Hyunwoo pun keluar dan berkata, tadi itu mengejutkan, apa aku dapat quest tersembunyi karena aku memenuhi persyaratan khususnya. Tapi karena ini quest grade E, aku harus mencapai sekitar level 50 dulu. Telurnya akan segera menetas waktu tersisa 1 menit 00 detik. Hyunwoo berkata, oh iya telurnya, aku lumayan beruntung hari ini. Gimana kalau yang ku dapat pet unik ya, meski bakal jadi agak sulit sih kalau yang ku dapat naga haha. Telurnya sudah mulai menetas, ayo keluarlah naga, kemudian telur tersebut mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Tetut, jawabannya ialah seekor beruang kecil yang imut. Hyunwoo yang terkejut saat isi telur itu menetas hanya terdiam. Lalu beruang itu berkata, hup, tampaknya kau terdiam membatu oleh wujudku yang cantik ini. Hyunwoo berkata, emangnya pet bisa bicara ya? Beruang tersebut menjawab. Kau sendiri bisa bicara kan? Hyunwoo pun terkagum dan bergumam. Pet yang berbicara ini pertama kalinya ku dengar, berarti masuknya unik ya. Mau yang manapun juga ini pasti sangat langka, kalau ku buat dia tampil di depan umum bisa ngasilin gold tidak ya? Ya pokoknya aku yakin dia bisa menghasilkan uang, terlalu lama melamun. Hyunwoo tak sadar bahwa si beruang sudah naik ke atas bahunya. Beruang itu pun berkata sembari menjambak rambut Hyunwoo. Mulai sekarang, akan kuizinkan dirimu untuk melayaniku, ayo kita pergi manusia. Tita si beruang kepada Hyunwoo, karena Hyunwoo terlalu lama berdiam membuat si beruang kesal hingga memukul kepalanya dan berkata, apa yang kau lakukan manusia, cepat maju. Hyunwoo pun menjawab, aku kurang paham apa yang terjadi tapi ada satu hal yang pasti. Si bajingan yang keluar dari telur pet milikku, sambil mengambil beruang yang berada di pundaknya. Dan langsung membantingnya. Hyunwoo berkata, perlu diberi pelajaran. Beruang itu pun berteriak, oh, beraninya kau melakukan itu pada ahli waris Pulau Buzing. Meski begitu kau memenuhi syarat sebagai masterku, aku baru saja paham kau takkan pernah dapat gadis. Karena ucapan si beruang, Hyunwoo pun emosi lalu memukul kepala beruang sambil berkata, sudah kubilang tutup mulutmu brengsek.
beruang itu pun menjawab. Rupanya aku bertemu seorang master yang kasar, skillnya tak buruk. Pet status window level 5 Marionette Bear, Friendship level 0. STR 15, Con 30, Agi 15, Mak 50, Skill Spirit of a Bear. Forest Blessing, Hyunwoo pun berkata sembari melihat layar. Akan kunamakan kau Tangi dari Gomtaein, beruang pun menjawab. Tangi itu nama yang bagus master, mari kita bakar kuda kayu dan bersulang. Hyunwoo pun menjawab, oh maaf, rencananya aku mau lockout sih. Beruang pun kembali menjawab, padahal aku baru saja hidup selama beberapa menit. Dasar manusia kurang ajar, dia tampak seperti master yang kejam. Fiuh, aku sudah berada di game sepanjang hari. Kemudian Yongchan datang dan berkata, oh selesai juga toh, apa yang kau dapat hari ini? Hyunwoo menjawab, kelas dan seekor pet lumayan. Yongchan berkata, kau dapat kelas, berarti kau sudah mulai siap-siap. Hyunwoo menjawab sembari keheranan. Apa? Yongchan berkata, apa maksudmu apa? Debutmu sebagai streamer loh. Hyunwoo menjawab, streamer. Terlihat Yongchan dan Hyunwoo sedang berbincang. Yongchan berkata, jobmu sudah kuubah, berarti kita bisa mulai siap-siap sekarang ya? Hyunwoo berkata, siap-siap apa? Yongchan menjawab, apa maksudmu apa? Tentu saja debutmu sebagai seorang streamer. Hyunwoo, lo streamer ku dengar bayarannya lumayan besar akhir-akhir ini. Yongchan menjawab, jadi ada sesuatu yang harus kau lakukan. Hyunwoo, sesuatu yang harus kulakukan, Yongchan. Rekam setiap kali kau memainkan gamenya, aku akan menggunakan klip-klip itu untuk membuat video promosi untuk dipost di World Arena. Hyunwoo, World Arena, mengatakannya lebih mudah dibanding melakukannya. Aku benarkan, Yongchan. Jangan khawatir, aku akan menjadi manajermu. Jika orang-orang mendengar kalau kau player nomor 1, sebelum memulai streamer mereka jelas akan beramai-ramai untuk menonton bukan? Hyunwoo menjawab, kok bisa kau lebih semangat dibanding aku sendiri? Yongchan, tentu saja bisa, soalnya ini melegot, debutnya Kang Hyunwoo loh. Bagaimana bisa aku tak semangat coba? Hyunwoo tersenyum dan berkata, oke, aku akan berusaha memenuhi ekspektasimu itu. Scan berganti pada sebuah tempat wilayah barat Black Forest. Kemudian beberapa Dark Elf terlihat di dalam hutan. Dan terlihat Hyunwoo dan beruangnya. Hyunwoo berkata, Tangi ini pemburuan kita yang pertama, aku bisa mengharapkan banyak hal. Tangi menjawab, tentu saja bisa master. Sambil berlari Hyunwoo berkata, kalau begitu haruskah kita leveling gila-gilaan hari ini? Tangi menjawab, maju master, aku akan mendukungmu. Hyunwoo menjawab kesal. Apa-apaan mendukung Hem? Tangi menjawab, Spirit of the Bear maju musnahkan musuh di depanmu. Forest Blessing, Hyunwoo berkata, apa kau ternyata buff pet bukan tank pet? Dark Elf berkata, manusia jangan kau lengah di hadapan kami. Hyunwoo, kubiarkan diriku lengah karena aku mampu, dan Hyunwoo pun dapat mengalahkan Dark Elf satu itu. Lalu dia berkata, dasar Tangi tengil itu, aku tak bisa memeriksanya dengan benar kemarin. Tidak kusangka dia bisa meningkatkan stat strength, constitution, defense, dan juga memberiku buff pemulihan secara berkala. Ternyata lebih berguna ketimbang berbagai buff di levelku sekarang ya. Lalu Hyunwoo melanjutkan menghajar semua Dark Elf itu. Lalu Hyunwoo bergumam, aku mulai menyukainya. Tanpa Hyunwoo sadari ada seseorang yang mengintainya di balik pohon. Saat Hyunwoo sedang bertarung menghadapi Dark Elf, ada beberapa orang yang sedang menunggunya. Mereka berkata, jadi dia mangsa kita hari ini, Wind Armor dan juga Mole Pants. Dia pasti player kaya yang membelinya. Kemudian seorang menjawab, apa konsep kita hari ini? Party baru bagaimana? Mengesankan sekali, kalian bisa bertingkah baik. Maksudnya kita harus menyergapnya saat ada kesempatan bukan? Hei, bagaimana kalau ternyata itu cuman sub akun? Mereka bertiga pun terdiam dan melihat ke arah seorang gadis. Tetapi kelihatannya dia sudah biasa bertarung. Siapa peduli kalau dia pakai sub akun? Level player di hutan itu pada umumnya berlevel 20. Mana mungkin dia bisa mengalahkan kita yang rata-rata berlevel 40. Tak ada yang bisa menang jika mereka kalah jumlah. Ya, lagi pula kita juga bukan amatiran yang melakukan ini sekali dua kali. Kau cuma terlalu khawatir. Maaf,
kalau begitu dia mangsa kita hari ini, mari kita curi semua itemnya. Terlihat Hyunwoo yang sudah membasmi semua Dark Elf itu sedang kelelahan, lalu dia berkata, "Sudah kurekam sih, tapi berburu Dark Elf tak menghasilkan banyak dampak." Tangi berkata, "Hei Master Idiot, kau ternyata jago juga." Hyunwoo menjawab sembari mencubit muka si Tangi, "Aku tak memungutmu agar kau cuma menyemangati di belakang saja." "Dan aku bukan Master Idiot tapi cuma Master," Tangi menjawab. "Aku memberimu buff Master bodoh," Hyunwoo menjawab. "Memangnya pertarungan ini berakhir cuma karena buff? Kau punya stat Constitution yang tinggi, setidaknya alihkan perhatian mereka." Lalu ada 4 orang yang menghampiri Hyunwoo dan Tangi, salah satu dari mereka berkata, Ya, apa kau sedang berburu sendiri? Kalau tak keberatan mau tidak bergabung dengan party kami?" Hyunwoo dan Tangi menjawab, "Party apa ini?" Lalu mereka berkata, "Rasanya menyenangkan melihat player lain di Black Forest ini." Hyunwoo pun berkata dalam hati, 2 warrior, seorang archer dan juga priest. Bukannya ini party yang cukup stabil, kenapa mereka mengundangku meski aku bukan seorang magician? Apalagi kelihatannya mereka semua menggunakan perlengkapan level 20. Tapi di punggungnya itu pedang yang bisa dipakai jika si player berlevel 40 atau lebih. Fakta mereka menyembunyikan level dan mendekatiku berarti mereka para player PK kan? Bentar, jika mereka memang player PK berarti ini kesempatan buatku dong. Dengan wajah tersenyum Hyunwoo menjawab undangan mereka. "Wah, kau beneran mengundangku bergabung, makasih." Lalu pria itu menjawab, "Kau bilang ya dan setuju bergabung dengan kami kan? Dapat orang bodoh lagi nih." Lalu mereka mengenalkan diri masing-masing. "Aku Ren Rearguard, ini front guard kami, Carl dan Crawford, dan priestess kami yang bernama Basil." "Aku Yongchan, mohon bantuannya." "Aku Tangi," Hyunwoo bergumam. Rasanya agak aneh memberitahu mereka nama asliku, kemudian mereka bertarung kembali dengan Dark Elf. Hyunwoo tidak bertarung seserius tadi, dia lebih banyak bermain dan malah bersembunyi di balik badan pria besar. Dark Elf yang kesal dengan tingkah konyol Hyunwoo berkata, "Dasar manusia pengecut." Hyunwoo menjawab, "Anggota partiku semuanya kuat. Rasanya seakan-akan aku membayar mereka untuk melakukan ini. Skill proficiency-ku naik melambung tinggi ke angkasa. Hore untuk party hunting." Mereka yang melihat hanya terdiam dengan tingkah bodohnya dan 1 jam kemudian, Carl berkata dengan kesal, "Bajingan macam apa dia? Dia cuman menebas lalu bersembunyi di belakangku. Bukannya dia sedang menggunakan kita, bahkan jika ku serang dia pura-pura tak sengaja. Dia pasti bisa menghindarinya dengan beruntung, aku akan mati karena kesal." Ren pun menjawab, "Tenanglah, tujuan kita bukan berburu." Carl menjawab, "Jadi berapa lama kita harus menunggu monsternya?" Crow berkata, "Itu benar, berpegang pada konsep itu bagus. Tapi tidak bagus kalau jadi bablas." Ren menjawab, "Rencananya aku akan mengakhirinya sebentar lagi sih. Saat sedang mengejar Chief, bunuh dia dan berlagaklah seakan-akan tak sengaja. Bilang saja itu karena gerakan kita jadi campur aduk." Crow, "Ide bagus Ren." Namun tanpa mereka sangka, Tangi yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka pun mengadu pada Hyunwoo. Hyunwoo menjawab, "Mereka bilang mereka akan menusukku dari belakang saat sedang mengejar bos monster." Tangi menjawab, "Itu benar Master." Hyunwoo berkata, "Jadi mereka memang para player PKH. Aku sudah banyak naik level karena mereka, dan tugasku juga sudah selesai, jadi aku akan menusuk mereka duluan." Judulnya Player PK Kena Karma. Konten yang bagus buat sebuah video. Yongchan ini pasti akan suka. Akan kubalas dosa kalian karena berniat menusukku. 10 kali lipat atau 100 kali lipat pun akan aku lakukan. Tangi berkata, Master, ekspresimu menjadi jahat." Terlihat Hyunwoo dan party barunya sedang berkumpul. Crow berkata, "Yongchan, maaf telah membuatmu menunggu lama." Hyunwoo menjawab, "Tidak apa-apa." Ren berkata, "Kami akan berburu bosnya sekarang. Apa kamu mau ikut dengan kami?" Hyunwoo menjawab, "Bos, memangnya aku bisa berguna ya? Rasanya aku hanya akan menghalangi kalian." Ren menjawab, "Menghalangi? Tidak mungkin, kamu punya damage serangan yang sangat tinggi. Apa kau bercanda denganku? Apa dia seriusan ingin mundur sekarang? Jika bukan karenamu, bagaimana kami bisa sejauh ini? Selagi kita di sini, kita berburu bosnya saja."
Hyunwoo hanya menjawab sambil tertawa. Hahaha, jika kamu berkata begitu aku akan mempertimbangkannya. Kalau begitu kita tetap gunakan formasi ini lagi saja oke? Ren menjawab, tentu saja. Hyunwoo menjawab, kurasa aku harus menunjukkan carry yang sebenarnya pada kalian. Kal yang kesal bergumam, dasar bajingan sombong, tunggu saja kau. Kami akan membunuhmu cepat atau lambat. Kemudian Scan memperlihatkan mereka sedang bertarung melawan Chief Dark Elf. Kal yang terkena tendangan Chief Dark Elf terjungkal dan meringis kesakitan. Dark Elf berkata, bagaimana kau bisa tumbang padahal baru segini wahai kau warrior manusia? Jika kalian datang ke Black Forest untuk menguji kekuatan kalian, menjadi cukup kuat setidaknya adalah etika yang benar untuk seorang warrior. Kelihatannya kalian belum siap, Kal berkata. Aku paham kalau kami menggunakan perlengkapan level rendah. Tapi bagaimana Chief ini begitu sulitnya dikalahkan untuk kami yang level 40? Kapan dia akan memberikan signalnya? Ren pernah berkata. Lelaki ini kemungkinan akan mencoba untuk melatih kemampuannya saat ada raid boss. Di saat itulah kita menyerangnya, aku akan menembakkan panah melumpuhkan. Ketika Basil memberikan buff-nya pada kita, jadi fokus saja untuk menyerangnya mengerti? Kal berkata, apa kamu berencana untuk menghabisinya sekaligus? Biar ku permainkan si bajingan itu saat dia sedang lumpuh. Ren berkata, Kal justru kau bajingan yang gila, Hyunwoo berkata sambil berlari. Baguslah cooldownnya hampir selesai, Ren memberi aba-aba pada Basil. Bersiaplah, Basil menjawab, oke, Hyunwoo berlari sambil berteriak. Blessing, Kal bergumam, akhirnya dimulai. Ren yang berencana melumpuhkan Hyunwoo dengan busur panahnya. Gagal karena Tangi meniup kuping Ren, hingga panahnya terpeleset dan menusuk bokong Kal. Kal bergumam sambil bersiap menusuk Hyunwoo, dia menurunkan penjagaannya. Siksaan macam apa yang akan membuatku puas ya? Kemudian sesuatu menusuk bokongnya. Kal berkata, loh, Kal ucap Crow, kemudian Ren berkata maaf beruang Tangerin sialan ini menggangguku. Tangi menjawab, aku bukan Tangerin aku Tangi. Hyunwoo yang melihat Kal terjatuh berkata. Maafkan aku Tangi senang sekali bermain, jadi Kal berkata. I am going to kill him, Crow berteriak, apa yang terjadi? Ren yang sedang diganggu oleh Tangi pun menjawab, Crawford awas di belakangmu. Crow yang tak tahu ada Chief Dark di depannya langsung mencekiknya dan berkata. Menurunkan penjagaanmu adalah hal berharga yang tidak dimiliki oleh yang lemah. Hyunwoo pun berkata dan berlari, lepaskan Crawford, Crow menjawab. Yongchan, Chief Dark Elf terdiam saat menyaksikan Hyunwoo yang malah menyerang Crow. Bukan menyerang dirinya, Crow berkata, kenapa, Hyunwoo hanya terdiam dan berkata dalam hati. Gerakan Ultimate Backstab, Ren dan Basil yang menyaksikan penyerangan terhadap Crow berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Hyunwoo menjawab. Apa maksudmu, ketika kalian mencoba menusuk seseorang dari belakang? Kalian juga harus tahu bahwa hal seperti itu juga bisa sekali terjadi pada kalian. Chief Elf yang melihat keributan sesama antar manusia itu hanya terdiam dan menonton. Ren menjawab, kapan kami? Tangi memotong percakapannya dan berkata. Ketika sedang menangkap Chief-nya, bunuh dia dan berpura-pura seperti kesalahan. Ren yang mendengar jawaban Tangi pun kaget dan berkata, kita bisa saja bilang bahwa gerakan kita agak berantakan. Kemudian Hyunwoo menyerang Ren dan Basil sambil berkata, mudah sekali untuk membaca arah anak panah yang datang secara lurus. Muahahaha, mereka berdua berteriak, lalu Kal tersadar dan berkata, sial kalau saja aku bisa berdiri, dia akan sangat mudah bisa kuhancurkan. Hyunwoo berkata sambil menyerang Kal, yang kalah tidak berhak berbicara lagi. Hyunwoo melanjutkan menyerang Basil dan Ren hingga tewasnya. Chief Dark yang melihat itu pun berkata, manusia yang itu kelihatannya jauh lebih menarik. Hyunwoo berkata, yang tadi sudah direkam dengan baik kan? Padahal level mereka lebih tinggi dariku, tapi skill mereka menyedihkan. Tidak akan mudah menarik perhatian orang jika musuhku lemah seperti mereka. Tapi itu sudah cukup aktingnya, videonya juga akan lumayan lucu. Sekarang karena ceritanya sudah lengkap, andai aku bisa melawan musuh yang bisa membuatku memamerkan kemampuanku.
Chief Dark yang menunggu Hyunwoo selesai bertarung pun berkata, "Apa kau sudah selesai manusia? Melawan seseorang yang kuat itu selalu menyenangkan." Hyunwoo berkata, "Sepertinya judul kedua untuk videonya. Player level 20 membantai Chief Dark Elf akan jadi judul yang bagus." Mereka pun berperang, dan scan berganti pada Yongchan yang melihat komputernya. Dia berkata, "Kamu cukup beruntung tahu, bagaimana kamu bisa bertemu mereka seperti itu?" Hyunwoo menjawab, "Item-item yang drop oleh para PK itu dan hadiah raid boss. Semuanya kusapu bersih, tapi item yang di drop mereka sedikit kena penalti PK." Yongchan menjawab, "Kelihatannya videonya akan menjadi mengagumkan. Kita hanya perlu mencari editor video yang tepat, dan kita bisa langsung membuat panggung pertunjukannya." Hyunwoo menjawab, "Oh, maksudmu untuk streaming?" Yongchan menjawab, "Mungkin saja." Hyunwoo menjawab, Ini kan berhubungan denganku, mengapa aku tidak boleh tahu?" Yongchan menjawab sambil berjalan pergi, "Kamu akan tahu ketika waktunya sudah tepat." Sebuah kertas perinan yang berisikan, "Proyek membuat Kang Hyunwoo menjadi bintang kembali top 1 dunia." Terlihat Yongchan sedang melihat layar komputer. Dia berkata, "Tidak ada editor yang bagus, yang ini sangat kurang dan yang ini tidak bisa dijangkau. Apa aku harus menaikkan sedikit upahnya?" Tapi karena Hyunwoo merekamnya dengan baik, yang kita butuhkan hanyalah editor berbakat. Kemudian Yongchan menemukan seseorang yang menarik. Dia berkata, oh iya, orang ini, sepertinya kita sudah menemukan editor kita. Mereka agak mahal, tapi bukankah mereka cocok dengan yang kami cari?" Alice video editor yang dikenal sebagai hantu di antara arena maker, kreator. Mereka memberi perhatian yang hati-hati pada setiap frame video dan menggunakan latar belakang musik dengan cermat. Gradien warnanya dapat memukau mata banyak penonton. Dan Alice mendapatkan julukan oleh komunitas arena maker. Maestro editing video itu namanya. Scan berganti pada seorang yang sedang melihat layar komputer. Dia berkata, "Ini sampah ini juga, bagaimana kau begitu payah dalam PK? Kau kuat hanya karena menggunakan uang asli, dasar tidak berguna. Kau ingin aku mengedit video di saat kau sejelek ini? Hapus." Yongchan itu lelaki yang Michael kenalkan padaku. Video-video ini, dia orang yang menggugah video melegot. Cerita berburu PK ini sempurna, kau bahkan bisa melihat bintang pada pertarungan dengan Chief Dark Elf luar biasa. Aku ingin sekali mengedit video ini, film Alice. Aku akan menjadi fansmu mulai sekarang, akan kubuat dirimu langsung ke panggung utama arena." Scan beralih pada Hyunwoo yang bergidik seperti kedinginan. Tangi berkata, "Ada apa Master bodoh?" Hyunwoo menjawab, "Tiba-tiba aku merasakan dingin. Menurutmu tidak ada musuh bersembunyi di sekitar sini, bukan?" "Ya sudah, bukan itu yang terpenting sekarang," Tangi berkata. "Memangnya apa ini Master bodoh?" Hyunwoo menjawab, "Para PK itu mendrop ini sebagai penaltinya. Sebuah buku yang bernama Rare Random Skill, tingkat Rare. Efek setelah digunakan player akan menerima random skill tingkat Rare." Hyunwoo berkata, "Aku bisa saja menjual ini untuk uang yang banyak. Tapi kurasa akan lebih menguntungkan jika ku gunakan." "Hei Tangi, anggap saja aku punya tanah yang belum ditanam apa-apa. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mempertimbangkan untuk membangun perkebunan di situ. Menurutmu apakah akan lebih baik aku menjualnya begitu saja?" Tangi menjawab, "Memangnya apa yang akan mereka lakukan dengan tanahnya jika Master jual?" Hyunwoo menjawab, membangun perkebunan juga mungkin." Tangi menjawab, "Lalu kenapa Master menjualnya? Apa Master semiskin itu?" Hyunwoo menjawab, "Bukan itu, aku sudah menjual item para PK itu. Jadi aku merasa tak harus menjual item yang ini. Masa bodoh, toh bukan aku yang beli dengan uangku sendiri, jadi aku tidak akan rugi apa-apa." Anda telah menggunakan Rare Random Skill Book, Anda telah mempelajari sebuah skill baru. Darah ganti darah, pukulan yang penuh semangat, tipe pasif. Tingkat Rare, penguasaan F, mengabaikan 10% pertahanan musuh. Hyunwoo berkata senang, 10% penetrasi pertahanan, luar biasa, untung saja aku menggunakannya. Tangi, dasar kamu berandalan, kamu adalah jimat keberuntunganku. Tangi menjawab, turunkan aku, dasar Master bodoh." Lalu beberapa hari kemudian video Hyunwoo diunggah di Arena World.
Judul memancing para PK responnya sangat luar biasa. Terutama para player yang juga diserang oleh para PK ketika mereka berada di sekitar level yang sama. Yongchan berkata, bagus, sudah 150.000 penayangan, sudah kuduga film Alice sangat hebat dalam editing. Karena mereka juga mengenakan biaya yang rendah, aku rasa mereka juga menyukain Hyunwoo. Aku juga mau mengunggahnya pada kanalku, kemudian di sebuah perkantoran tinggi. Terlihat seorang manajer yang sedang menonton video Hyunwoo. Dia berkata video tentang memancing para PK, perannya jadi terbalik, sebuah premis yang menghibur. Oh, masih belum selesai, diperlihatkan Hyunwoo yang sedang bertarung dengan Chief Dark Elf. Seorang player pada level itu dengan mudah mengalahkan Chief Dark Elf. Dengan kontrolnya yang hebat, aku sudah menyia-nyiakan waktuku pada kandidat yang tidak memuaskan. Player ini memiliki potensi untuk menjadi seorang bintang. Kita harus membuatnya tanda tangan dengan Nike, kanal Ergon. Aku harus menghubungi mereka dulu. Scan beralih pada game area utara Black Forest. Terlihat Hyunwoo dan Tangi sedang berperang melawan monster. Hyunwoo berkata, Tangi buff. Tangi menjawab, baik master bodoh. Hyunwoo bergumam, aku benar-benar naik level lebih cepat dari waktu aku dulu. Aku bermain pertama kali sebagai melee god, jadi aku kurang dalam item maupun pengetahuan sebelumnya. Tapi kalau ini semuanya lebih mudah. Tapi karena aku telat baru bermain dalam game ini, aku harus naik jauh lebih cepat. Jendela status Kang Hyunwoo level 24 warrior, title warrior yang diakui oleh Han. Hyunwoo berkata, orc padang rumput bukan tandinganku lagi. Tangi berkata, master bodoh, sepertinya aku menjadi lebih kuat. Jendela status pet Tangi, level 15 beruang marionet. Title pewaris Pulau Buzing, level pertemanan 15, Hyunwoo berkata. Kamu sudah level 15, di antara pet yang pernah aku lihat masing-masing punya peningkatan status yang berbeda setiap levelnya. Uncommon itu 3-5, rare itu 6-7, dan unik itu 8-10, kalau dilihat dari peningkatan statusnya. Tangi sudah pasti pet unik. Buffnya lumayan dan dia bisa jadi tank nanti. Kemudian Tangi berkata, master bodoh, aku lelah, gendong aku. Sambil memukul kepala Hyunwoo, Hyunwoo kesal dan marah. Dia berkata, dia hanya perlu diajari beberapa tata krama, pastikan untuk memeriksanya dengan seksama dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Mengerti? Tangi yang kepalanya benjol karena dipukul Hyunwoo menjawab, master bodoh memang kikir. Kemudian Hyunwoo melihat sesuatu yang terang di tanah. Hyunwoo berkata, hah, apa itu, sebuah kalung? Mengapa item seperti ini drop di sini? Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Lalu muncul pemberitahuan, Anda telah menerima kues baru penerus suku serigala padang rumput. Hyunwoo berkata, kues, penerus suku padang rumput. Hyunwoo yang menerima pesan berisikan, Anda menerima kues baru. Penerus suku serigala padang rumput. Anda telah menemukan kalung tulang Kankun. Calon kepala suku serigala padang rumput, kirimkan kalung itu ke kepala suku saat ini. Raken, detail, agar kepala suku Rakun muncul Anda harus diakui terlebih dahulu oleh bos monster. Sang juara padang rumput Dakan, Hyunwoo berkata, apa ini kues pengiriman? Apa maksudnya itu aku harus diakui oleh bos monster? Tangi menjawab, hei master bodoh, aku juga ingin melihatnya. Sang juara Dakan seseorang yang akan sulit dikalahkan. Dan kepala suku Rakun mungkin seorang NPC, Hyunwoo berkata. Sebuah quest dan NPC yang tak pernah kudengar, bukankah ini mengesankan? Ini quest tingkat D+, jadi setidaknya aku harus level 30. Jadi aku harus menaikkan 4 level lagi ya, aku telah memutuskannya. Kemudian Hyunwoo berlari sambil berkata, aku harus grinding Hamayo berburu Tang-Tang. Tangi yang kaget karena dibawa lari begitu saja menjawab, ayo kita istirahat sebentar dasar master jahat. Hyunwoo berkata, lambat ini terlalu lambat, aku baru berhasil naik 1 level saja. Ada batasan seberapa banyak yang bisa kulakukan sendiri. Tangi berkata, apa yang kau maksud sendiri? Aku telah bekerja keras mensupportmu dari belakang master bodoh. Hyunwoo mengabaikan perkataan Tangi dan menjawab, bermain dalam sebuah party membantuku naik level lebih cepat. Tapi itu pun kalau aku mempunyai orang yang bisa kupercaya. Tangi berkata,
Hei Master bodoh, apa kau mendengarku? Hyunwoo berkata, suara itu terdengar seperti sebuah bom magic. Di sebuah tempat terlihat seseorang yang sedang memburu monster sendirian. Dia berkata, Magic Arrow, Fireball, itu yang ke-10. Manaku habis terlalu cepat, potionku juga hampir habis, haruskah aku mengakhirinya? Ada batasan seberapa jauh seorang mage dapat berburu sendirian. Tiba-tiba datang seseorang dari arah belakang mereka berkata, permisi, mage mason itu kaget dan bergumam, monster, aku bahkan belum mendapat kesempatan untuk beristirahat. Lalu dia langsung menyerangnya, Magic Arrow, oh ya ampun, dia ternyata orang. Hyunwoo yang mendapatkan serangan tiba-tiba itu untung bisa menghindar. Dengan santainya dia berkata, ya ampun itu tadi bahaya tahu. Mason menjawab, maafkan aku. Mason bergumam, orang ini dia menghindari magicku dari jarak segitu. Hyunwoo berkata, jangan khawatir, itu tadi salahku karena muncul tiba-tiba seperti itu. Namaku Hyunwoo. Mason menjawab, aku Mason, apa kau membutuhkan sesuatu? Mason bergumam, siapa orang ini, dia memakai pakaian yang aneh. Dan membawa-bawa boneka beruang, dia mencurigakan. Hyunwoo bergumam, magic power dan kecepatan rapalannya sesuai standar. Dia lulus, lalu berkata, sepertinya kau sedang sendirian. Jadi aku penasaran, apa kau ingin membuat party denganku? Mason berkata, party? Hyunwoo menjawab, kujamin kalau aku kuat. Mason bergumam, aku tak pernah mendengar seorang PK yang berpenampilan aneh seperti itu. Dan melihat bagaimana dia menghindari seranganku. Dia bukan seorang player biasa. Hyunwoo bergumam, sulit untuk berburu sendirian, jadi ini bisa menjadi kesempatan yang bagus. Mason berkata, baiklah, ayo kita membentuk party, mohon kerjasamanya sambil bersalaman. Suatu tempat di Black Forest, satu party guild Black Skull yang sedang membunuh para monster. Shaun berkata, sungguh mengganggu. Gain berkata, Shaun, kau seharusnya lebih bersenang-senang saat kita berada di luar sini. Shaun menjawab, apa yang mengganggu itu menjengkelkan. Gain menjawab, yah, lagi pula ini perintah guild master. Gain berkata, Johnwoo, apa kau menikmatinya? Bukankah kau merasa aman? Johnwoo berkata, tentu saja Sunbae, ini pertama kalinya aku di GB seperti ini. Namaku adalah Park Johnwoo dan aku adalah anggota Guild Black Skull yang terkenal. Itku terhapus karena sebuah insiden sebelumnya, tapi karena mereka levelnya lebih tinggi menghargai kontribusiku. Mereka memerintahkanku untuk membuat it baru dan melakukan GB agar karakterku kembali seperti yang dulu. Alasanku jatuh ke dalam keadaan ini adalah karena pengecut yang menginvasi wilayah kami. Dan memenangkan taruhan penghapusan karakter secara tidak adil. Aku akan mencarimu dan membuatmu merasakan kemarahan guild kami. Terima kasih untuk para Sunbeku. Gain berkata, aku tidak melihat banyak orc hari ini. Apa ada party lain di sini? Shaun menjawab, tujuan kita hari ini adalah untuk membantumu mencapai level 25. Tapi kalau begini caranya, kurasa itu tidak mungkin. Butuh lebih dari 1 atau 2 party untuk melenyapkan mereka seperti ini. Johnwoo berkata, Sunbae Nim, ada orc yang respawn di sana. Aku akan mengalahkannya, tolong menyingkirlah. Johnwoo berlari menghampiri party lain. Gain berkata, hei Johnwoo, di sebuah tempat Hyunwoo dan Mason telah berhasil membunuh semua monster. Mason berkata, Hyung, untung saja kita membentuk party, kita melakukannya jauh lebih cepat. Daripada saat aku sendirian tadi. Hyunwoo menjawab, iya, kita sudah naik level. Rencana Hyunwoo, pertama aku mengagro orc-nya dan memancing mereka ke suatu tempat. Kemudian Mason akan menggunakan magic jarak jauh untuk menyerang mereka. Dan aku yang membereskan sisanya, kami hanya terus melakukan itu berulang-ulang. Tapi sekarang aku bisa naik level dengan lebih cepat. Tangi berkata, mage, skillmu sungguh hebat. Aku akan mengizinkanmu untuk menjadi pelayanku. Mason menjawab, haha, boneka beruang kecil yang lucu. Kemudian Hyunwoo dan Tangi berbisik di depan Mason. Hyunwoo berkata, apa kau yakin tidak masalah dengan itu? Salam pertamanya pada kita dalam Magic Arrow loh. Tangi menjawab, aku benar-benar melupakannya. Itu merupakan senjata teror yang tak pandang bulu. Aku cuman mudah takut dan aku tidak menyerang seseorang. Mason yang mendengar bisik mereka menjawab,
dua-duanya yang salah. Kemudian Tang Yi berkata, "Hei Master bodoh, monsternya muncul lagi." Hyunwoo berkata pada Mason, "Aku yang akan mengurusnya, jadi simpan saja manamu." Mason menjawab, "Oke Hyung." Hyunwoo menyerangnya, "Bas." Kemudian Hyunwoo melihat seseorang yang menghampirinya. Jeonwoo berkata, "Hah, kau si bajingan dari yang sebelum ya? Aku sudah mencari." Belum juga selesai Hyunwoo langsung menendang Jeonwoo tepat di hidungnya. Hyunwoo kaget dan berkata, "Oh ya ampun, kupikir kau itu monster. Maafkan aku." Kemudian Gian dan Shaun datang dan berteriak. "Jeonwoo." Mason melihat Hyunwoo dengan sinis dan Hyunwoo berkata, "Mason ini bukan sepenuhnya salahku karena dia membuatku takut seperti itu kan?" Jeonwoo berkata, "Kau sengaja menyerangku, Sun Benim dialah orangnya. Untung saja aku menemukanmu, kau telah menghapus itku." Mason berkata. Kedua hidungnya berdarah. Hyunwoo menjawab, "Oh kau." Jeonwoo berkata, "Kau sengaja menyerangku, Sun Benim dialah orangnya. Untung saja aku menemukanmu, kau telah menghapus itku." Mason bergumam, kedua lubang hidungnya berdarah, lalu Hyunwoo menjawab, "Oh kau, siapa namamu lagi?" Jeonwoo menjawab, "Namaku Park Jeonwoo." Mason berkata, "Hyung, apa kau mengenal orang ini?" Hyunwoo menjawab, "Oh, dia adalah teman idiotku yang kalah taruhan penghapusan karakter." Jeonwoo berteriak, "Siapa yang temannya siapa sekarang? Dua eksekutif guild bersamaku hari ini, jadi kau akan mati." Gain menjawab, "Jeonwoo tenanglah, kalian juga tenanglah, kesabaranku ada batasnya." Hyunwoo berkata, "Kesabaran? Memangnya apa yang akan kau lakukan jika kesabaranmu habis?" "Aku tidak takut pada Guild Rotten Bone atau apalah itu." Gain berkata, "Yang benar itu Black Skull." Mason berkata, "Mereka berdua terlihat seperti level 60-an, mereka tidak akan menyakiti kita kan?" Hyunwoo berkata, "Mason jangan ikut terlibat bila kami akhirnya berduel." Shaun berkata, "Sungguh menjengkelkan, ayo pergi." Gain berkata, "Benar, kami sedang sibuk berburu." Jeonwoo berkata, "Sun Benim, kalau begitu aku tak punya pilihan lain selain melaporkan kalian. Aku akan memberitahu para petinggi kalau Shaun dan Gain kabur setelah mendengar seseorang mengejek guild. Jadi tolong ikuti aku akan memaafkan kalian nanti." Shaun yang kesal menarik nafas dan menghajar Jeonwoo. Dia berkata, "Dasar sombong. Namun berburu akan lebih cepat jika satu orang anggota party menghilang." Hyunwoo menjawab, "Hoho, apa kau meminta duel? Aku hanya akan melakukan taruhan penghapusan karakter." "Apa itu tidak masalah?" Mason berkata, "Hyung, karaktermu akan terhapus kalau kamu kalah." Tang Yi pun bertanya, "Apa yang akan terjadi padaku jika kamu kalah?" Hyunwoo menjawab, Mungkin kau juga akan terhapus." Tang Yi menjawab, "Apa?" Hyunwoo berkata, "Majulah kalian bertiga, syaratnya adalah penghapusan karakter. Pemenang mendapatkan semuanya dan pertarungan kapten." Shaun menjawab, "Kalian hanya level 20 tapi dipenuhi kesombongan." "Baiklah, aku terima tantangan ini." Disclaimer, pertarungan kapten adalah kapten dari setiap sisi akan bertarung, pemenangnya akan bertahan dan perwakilan lain akan maju. Sisi yang terlebih dulu kehabisan perwakilan dianggap sisi yang kalah. Duel pertama player Kang Hyunwoo dan player Shaun. Jeonwoo berkata, "Aku akan membungkamu kali ini." Shaun menjawab, "Park Jeonwoo, kau sangat berisik." Mason berkata, "Hyung, apa kau akan baik-baik saja?" Tang Yi berkata, "Kalau kau kalah aku akan mengutukmu, Master bodoh." Hyunwoo menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir, ini akan mudah." Duel dimulai. Shaun berkata, "Aku akan mengakhiri ini dalam satu serangan. Kami masih punya urusan lain yang harus diselesaikan." Hyunwoo berkata, "Aku perlu lebih dari satu serangan karena perbedaan level kita. Jadi aku akan mengakhirimu dalam 10 serangan." Shaun berkata, "Aku mengerti mengapa Park Jeonwoo sangat membenci dirimu." Mereka pun bertarung, namun Hyunwoo bisa menghindari serangan Shaun. Namun Shaun tak bisa menghindar serangan dari Hyunwoo. Hyunwoo berkata, "Itu satu serangan." Mereka yang menyaksikan terlihat kaget, terutama Mason. Dia bergumam, "Menakjubkan." Dia membaca arah serangan pedangnya dan menyerangnya sambil menghindar. Shaun kaget, mengapa semua serangannya tak bisa mengenai Hyunwoo. Dia berkata, "Seharusnya level dan itemku lebih tinggi darinya.
Bagaimana perbedaannya sebesar ini? Hyunwoo berkata. Terkejut, semua orang berpikir mereka bisa menang hanya karena level mereka lebih tinggi. Yang sedang kita bicarakan adalah arena, level dan item tidak penting di sini. Itu semua tidak akan menjamin kemenangan dalam PvP. Bahkan jika seseorang levelnya lebih rendah darimu, masih ada cara bagi mereka untuk memberi damage padamu. 3. Dan itu membuatmu berdarah dari banyak luka. Memang butuh waktu tapi kau bisa mengalahkan player level berapapun pada metode ini. Mosan berkata, Hyunwoo Hyung aku tahu kontrolnya memang hebat. Tapi aku tidak tahu kalau dia berada pada level ini. Hyunwoo berkata pada Gain, apa yang kau lakukan selanjutnya? Duel pertama player Kang Hyunwoo menang, pertarungan selanjutnya benar-benar berat sebelah. Gain terintimidasi oleh skill Hyunwoo, Gain dikalahkan tanpa mendaratkan satu pun serangan. Jadi tinggal satu perwakilan yang tersisa Park Jong-woo. Hyunwoo berkata, sayang sekali kau melakukan GB, agar karaktermu bisa kembali seperti dulu. Tapi karaktermu akan terhapus lagi, aku penasaran apa masih ada anggota guild yang akan mengcarry-mu. Hyunwoo bergumam, kenapa tiba-tiba aku memikirkan Jung Hanbaek ketika aku melihat orang ini. Mereka sama-sama arogan karena bantuan yang mereka punya. Dan mereka juga terlihat sedikit mirip, itu membuatku semakin ingin mengganggunya. Hyunwoo berkata, berlututlah siapa tahu aku akan mengampunimu. Jongwoo ketakutan dan bergumam, apa yang harus aku lakukan? Aprek Jongwoo dikalahkan dalam satu tembakan ketika dia level 40. Saat ini dia hanya level 20 jadi mustahil baginya untuk keluar dari situasi ini. Kecemasan yang berlebihan, detak jantung yang cepat. Sistem arena merasakan keadaan dirinya yang tidak biasa dan memberinya hadiah. Player Park Jong-woo telah memasuki kondisi berserk. Mosan berkata, dia mengamuk, Guao teriak Jong-woo. Hyunwoo berkata, dari awal pertama kali aku bertemu denganmu. Aku sudah tahu kau adalah tipe orang yang mudah marah, pelanggan saatnya bagimu untuk pulang ke rumah. Hyunwoo menggunakan Gian Strength, stat Strength Anda meningkat untuk waktu yang sangat singkat. Hyunwoo berkata, kau tidak bisa berbuat ini di sini, sambil melayangkan tinjuan ke wajah Jongwoo. Buk, scan memperlihatkan Jongwoo yang terkapar karena pukulan Hyunwoo. Victory Anda telah memenangkan duel, Anda menerima hadiah berdasarkan pemenang mendapatkan semuanya. Hyunwoo berkata, oh, aku mendapat ketiganya, mereka hampir memberiku semua item milik mereka. Ini lebih baik daripada berburu monster, Mason berlari sambil memanggil. Hyunwoo Hyung, Hyunwoo menjawab, sudah ku bilang tadi itu bukan masalah. Mason berkata, Hyung tadi kau keren sekali, kau mengalahkan seseorang yang levelnya lebih tinggi dengan teknikmu saja. Aku akan jadi penggemarmu, Hyunwoo hanya menjawab dengan tersenyum. Hyunwoo bergumam, apa dia akan terkejut jika aku memberitahunya bahwa aku pernah menjadi ranker nomor 1, tapi ini sedikit memalukan. Kemudian Hyunwoo berkata, kalau begitu haruskah kita melanjutkan untuk berburu? Mosan berkata, baik Hyung, berkatmu berburu hari ini menjadi sangat mudah. Bisakah kita melakukan ini lagi lain kali? Player Justin Mason mengirim permintaan pertemanan pada Anda. Hyunwoo menjawab, iya ayo kita lakukan lagi, Tangi pun menjawab. Mari kita bertemu lagi Mage, Hyunwoo bergumam, aku bisa mencapai level 31 karena membentuk party dengan Mason tidak banyak ada anak polos seperti dirinya di arena. Dia juga cukup hebat jadi kurasa kita akan akrab di masa depan. Lalu Hyunwoo berkata pada Tangi, aku sudah cukup naik level sekarang. Tangi menjawab, Master bodoh ayo kita istirahat aku ingin istirahat. Hyunwoo menjawab, ayo kita selesaikan quest itu, Tangi hanya menjawab. Hah. Tujuan dari questnya adalah mengirim kalung. Dan untuk bertemu kepala suku rakun, aku harus terlebih dahulu menemukan bos monster yang muncul di wilayah suku serigala padang rumput Dakan. Bos monster biasanya muncul acak di wilayah mereka. Dengan waktu respawn 12 jam, sudah lebih dari 12 jam sejak aku tiba. Jadi seharusnya dia ada di sini. Kemudian Hyunwoo berteriak kesal. Kenapa sidakan ini tidak muncul AAA? Tangi berkata. Master bodoh ayo kita istirahat sebentar, aku tidak bisa berjalan lagi karena sangat kelelahan. Hyunwoo menjawab, baiklah aku juga kelelahan,
Tangi menunjuk sebuah pintu dan berkata, "Kurasa kita bisa istirahat di tempat itu, jadi ayo beristirahat dengan nyaman." Hyunwoo hanya bergumam, memangnya ada tempat istirahat seperti itu di sini. Kemudian muncul pemberitahuan, apa Anda ingin memasuki rumah sang juara Dakan? Hyunwoo yang mendengar itu bahagia dan berkata, rumah Dakan. Tangi yang mendengarnya hanya bisa pasrah, dan Hyunwoo berkata, jadi ini sebuah gerbang masuk dungeon ya, aku tahu kau bisa melakukannya Tang-Tang. Kau memang jimat keberuntungan, Tangi menjawab, sialan padahal aku hanya ingin istirahat. Hyunwoo berkata, baiklah aku akan membatalkan sumenmu. Berhenti menangis, Hyunwoo berbicara sendiri, dia tidak muncul di wilayah seperti bos monster biasanya. Aku penasaran apa ini berbentuk dungeon karena questnya. Yah karena aku sudah menemukannya, Hyunwoo pun mengetuk pintu itu dengan berkata, permisi, pintu pun terbuka dan terlihat sosok hijau besar. Hyunwoo kaget dan berkata, halo, postur tubuh yang besar dan tekanan yang kuat. Apa dia Dakan? Kemudian Dakan itu menjawab, ada urusan apa seorang manusia datang ke sini? Hyunwoo bergumam, kurasa aku bahkan tidak bisa mengalahkannya di levelku yang sekarang. Dakan itu berkata lagi, aku bertanya apa urusanmu? Hyunwoo menjawab, aku datang untuk mengirim kalung ini pada racun Nim. Dakan berkata, bukankah itu kalung Kankun? Apa sih bajingan itu menyebabkan masalah lagi? Terima kasih kau bisa pergi sekarang. Hyunwoo menarik kembali kalung yang akan diberikannya lalu mempermainkannya. Dakan marah dan berkata, apa kau tidak dengar kalau aku menyuruhmu menyerahkannya dan pergi? Hyunwoo menjawab, aku bersikeras untuk menyerahkan kalung ini pada racun Nim sendiri. Tidak mungkin questnya akan berakhir jika aku menyerahkan kalung ini sekarang. Aku akan melakukan segala yang ku bisa untuk quest ini. Dakan menjawab, aku mengakui semangatmu, tapi jika kau ingin bertemu kepala suku, kau harus menunjukkan beberapa kekuatanmu terlebih dahulu. Aku akan mengujimu, Anda mendapat quest baru, pengakuan Dakan. Anda perlu pengakuan Dakan untuk bertemu racun, bertarunglah dengannya untuk menerima pengakuan. Hyunwoo berkata, lihat sudah kuduga pasti ada quest lainnya. Kalung ini setidaknya kelas rare, Dakan berkata sambil memegang kepala Hyunwoo. Aku akan memulai ujiannya, Hyunwoo berkata, Tiba-tiba Hyunwoo dilempar oleh Dakan, untungnya Hyunwoo bisa menyeimbangkan badannya. Hingga Hyunwoo tak terjatuh apalagi terbentur, kemudian mereka pun berperang. Hyunwoo yang bisa menghindari serangan dari Dakan membuat Dakan terkejut. Dakan berkata, apa kau menghindari seranganku dan juga mencoba menyerangku balik? Mereka pun berduel, Hyunwoo bergumam, level 31 masih sangat lemah dia terlalu kuat untukku kalahkan hanya dengan kontrol. Dia pasti musuh terkuat yang kuhadapi setelah kembali ke arena. Dakan berkata, ini masih belum cukup bagimu untuk bertemu kepala suku. Apa kau yakin cuman ini kemampuanmu? Hyunwoo menjawab, tentu saja tidak. Aku belum mengeluarkan semua kekuatanku. Sumen, Tangi hanya terdiam, dan dengan santainya malah meminum kopi. Di saat Hyunwoo sedang berusaha memenangkan duel ini, Hyunwoo berkata, Tang-Tang ini sedang darurat persiapkan buffmu. Tangi menjawab, Master bodoh, apa kau tahu baru berapa lama sejak kau menyuruhku untuk beristirahat? Berhenti berburu berlebihan kau akan kecanduan, Hyunwoo menjawab. Apa? Kau itu hanya pet jadi bersikaplah seperti pet pada umumnya. Mereka berdua malah main tonjok-tonjokan di saat Dakan sedang memperhatikan mereka. Dakan berkata, bukankah kau si pembuat onar dari Pulau Buzing? Tangi menjawab, paman. Dakan berkata, lama tidak bertemu apa pria itu mastermu? Tangi menjawab, iya kau bisa memanggilnya master bodoh. Hyunwoo berkata, apa kalian saling kenal? Tangi menjawab. Apa kalian sedang bertarung? Hyunwoo menjawab, tidak aku harus mengikuti ujiannya agar bisa bertemu orc racun. Tangi berkata, oh Pak Racun. Dakan berkata, cukup bincang-bincangnya kau sedang berada di tengah-tengah ujian. Jika dia mastermu aku akan izinkan kalian bertarung bersama. Kau akan berpartisipasi kan? Tangi menjawab, kupikir tidak bijaksana bagiku untuk ikut campur. Jadi aku hanya akan merapal magic dari belakang Stupid Master. Hyunwoo menjawab,
Itulah satu-satunya yang bisa kau lakukan. Anda telah menerima buff Spirit of ABR, keadaan tubuh Anda meningkat, strength Anda meningkat. Anda telah menerima buff Forest Blessing, defense Anda meningkat. HP Anda akan pulih terus-menerus. Dakan berkata, majulah manusia, aku tidak akan menahan diri hanya karena kau master dari temanku. Hyunwoo menghiraukan perkataan Dakan dan bergumam, bahkan dengan tambahan buff aku masih tidak yakin bisa menang. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini begitu saja. Aku akan pergi sejauh yang ku bisa. Pertarungan pun dimulai kembali, dan chapter 11 pun bersambung. Terima kasih yang sudah setia menonton sampai akhir. Support terus channel kami agar kami semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.